Halo, di sini aku akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Nah, sebelumnya yang kita ketahui itu konsumen hanya membeli suatu barang atau jasa, tapi ternyata yang dinamakan konsumen bukan hanya membeli tapi menghabiskan suatu nilai guna barang dan jasa. Misalnya nih, aku beli ayam bakar gitu. Kan nggak mungkin kita cuma beli tapi nggak dimakan. Yang jelas kita beli dan abis itu kita makan. Nah, itu yang dinamakan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Di sini aku akan menjelaskan lebih detailnya ya. Bagaimana suatu konsumen itu menentukan prioritas kebutuhannya. Jadi, yang pasti konsumen itu membeli kebutuhan primer dulu, sandang, pangan, dan papan. Nah, ini penjelasan pendekatan kardinal dari sisi perilaku konsumen dan ordinalnya. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perilaku konsumen. Jadi, dalam pendekatan perilaku konsumen itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal yaitu menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur. Menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kuantitatif. Kuantitatif itu bisa dibilang dengan angka. Nah, kenapa bisa diukur secara angka? Jadi gini, misal aku ada dua pilihan. Kalau aku pilih makan bakso, aku dapat kepuasan 50. Dan kalau aku pilih makan seblak, aku akan dapat kepuasan 100. Nah, jadi pasti akan milih nilai yang lebih besar, yaitu seblak dengan kepuasan 100. Dalam pendekatan kardinal, yang memiliki nilai yang besar itu diartikan memiliki kepuasan yang tinggi. Jadi itu diukur secara angka. Jadi kepuasan itu dirasa. Kalau makan sayur biasa aja, tapi kalau makan mie ayam atau apa gitu, pasti kita merasa bakalan puas banget. Dan itu yang dinamakan pendekatan kardinal. Kenapa dibilang angka? Ya karena kita memilah kepuasan itu dengan angka gitu. Kalau kita beli, ya ini contohnya kayak bakso, kita merasa kepuasan kita tuh hanya 50, berarti kan sedikit. Tapi kalau kita milih seblak, terus kita merasa kayak enak banget, dan kita merasa kepuasan itu ada di tingkat paling tinggi yaitu 100, itu yang dinamakan kuantitatif. Jadi kita memiliki kepuasan diukur secara angka itu ya kayak gini contohnya. Nah, yang kedua itu ada pendekatan ordinal. Jadi, pendekatan ordinal itu menyatakan manfaat atau kepuasan yang dinyatakan secara kualitatif. Kualitatif yaitu tidak dapat diukur.
Di dalam pendekatan ordinal, ketika kita merasa puas, ya pasti merasa, nggak melihat nilai angkanya. Kalau misal kayak tadi, aku makan seblak dengan di awal ini dengan kepuasan 100, itu udah nilai tinggi banget. Ya kalau aku udah makan seblak, ya berarti aku ngerasa puas banget. Tapi kalau aku makan bakso dengan kepuasan 50, ya biasa aja rasanya. Kalau yang kardinal tadi diukur ya dengan angka kayak ini, tapi kalau di pendekatan ordinal ini tidak dapat diukur. Jadi nggak pakai angka ini. Merasa puas banget atau biasa aja. Sekian penjelasan dari saya tentang perilaku konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiodora Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen di pendekatan kardinal. Konsumen akan selalu membuat pilihan yang akan membuat kepuasan semakin besar. Menurut penelitian Hermann Heinrich Gosen disebutkan pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang yang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya yang mula-mula tinggi namun lama-lama akan menjadi menurun. Penelitian tersebut menghasilkan hukum Gosen 1 yang berbunyi, apabila suatu kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus, maka tingkat kenikmatannya akan menurun hingga 0. Hukum Gosen 1 yang berbunyi, apabila suatu kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus, maka tingkat kenikmatannya akan menurun. Hingga mencapai titik 0. Itu hukum Gosen 1. Agar semakin jelas, kita akan membuat contoh. Pada hari itu, Linda selesai berolahraga, dan di depannya ada toko yang membagikan jus gratis. Linda sangat senang. Dia langsung meminumnya. Pada gelas pertama, segarnya bukan main. Linda sangat menyukai jus tersebut. Pada gelas kedua, masih terasa sangat segar. Kepuasan Linda pun meningkat. Di gelas ketiga, rasa jusnya masih sama. Namun, perut Linda mulai kembung. Pada gelas keempat, rasanya masih segar. Namun Linda sudah malas meminumnya. Pada gelas kelima, Linda sudah merasa jenuh dan kepuasannya sudah menurun. Pada gelas keenam, Linda sudah tidak bisa lagi meminumnya dan perutnya sudah mulai kembung. Dari contoh yang sudah ada, kita akan membuat tabel. Ada konsumsi jus, gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, kelima, dan keenam. Lalu ada nilai guna total. Pada gelas pertama mendapat kepuasan 40, gelas kedua meningkat menjadi 70, gelas ketiga meningkat menjadi 90, gelas yang keempat menyentuh kepuasan maksimal yaitu 100.
Begitupun gelas kelima. Namun pada gelas keenam menurun menjadi 90. Di sini ada nilai guna marginal atau MU. Di sini nilai guna marginal itu tambahan kepuasannya. Pada gelas pertama, Linda mendapat tambahan kepuasan 40. Pada gelas kedua, tambahan kepuasan Linda mulai menurun, yaitu 30. Gelas ketiga menurun lagi menjadi 20. Gelas keempat mencapai angka 10. Dan gelas yang kelima, 0. Gelas yang keenam, minus 10. Dengan begini, berarti kepuasan Linda terus menurun. Nah, dari tabel itu, kita dapat lihat nih, bahwa nilai guna total yang awalnya naik, tapi selanjutnya menurun. Sementara itu, nilai guna marginal tuh menurun terus. Pada gelas pertama, kepuasan total atau nilai guna total minum jus adalah 40. Nilai guna marginal atau kepuasan tambahannya sangat tinggi, yaitu 40. Pada gelas kedua, nilai guna totalnya meningkat, yaitu menjadi 70. Namun, nilai guna marginal atau tambahan kepuasan mulai berkurang. Pada gelas ketiga, itu nilai guna marginal bernilai 30. Begitu seterusnya sampai gelas terakhir. Kan kita udah buat tabelnya. Sekarang, biar lebih jelas, kita akan buat bentuk grafiknya. Yang pertama, kita harus membuat garisnya terlebih dahulu. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang atas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hingga 100. Yang akan kita tarik garis pertama adalah nilai guna total. Pada gelas pertama, nilai guna totalnya kan 40. Berarti kita tarik garis putus-putus ke angka 40. Pada gelas kedua, nilai guna totalnya kan naik. Berarti kita tarik garis lurus menuju angka 70. Nih, gelas kedua. Gelas ketiga, 90. Gelas keempat dan 5 mencapai kepuasan maksimal 100. Yang gelas ke-6, nilai guna total atau kepuasannya menurun menjadi di angka 90. Berarti kita tarik garis putus-putus ke angka 90. Nah, dari titik-titik ini sekarang bisa kita tarik garis dari 0. Seperti ini. Lalu untuk nilai guna marginalnya, di gelas pertama, tambahan kepuasannya ada di angka 40. Berarti di sini. Lalu gelas yang kedua menurun menjadi 30. Berarti di sini. Gelas yang ketiga menurun lagi menjadi 20. Gelas yang keempat 10. Gelas yang kelima 0. Gelas yang keenam minus 10. Nah, titik-titik ini sekarang kita tarik garis lurus
NIMU atau nilai guna marginal atau tambahan kepuasan. Sedangkan yang ini TU, nilai guna total atau kepuasannya. Ini saya akan menjelaskan apa itu gosen 2. Sebelumnya, dalam kegiatan konsumsi, seorang konsumen akan berusaha untuk menggunakan barang dan jasa sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal utility dalam setiap barang dan jasa yang dikonsumsi menjadi sama besar. Artinya, dalam kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap satuan barang atau jasa dikonsumsi akan seimbang antara satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia tidak hanya mengkonsumsi salah satu jenis barang saja, tetapi juga memerlukan dan menggunakan bermacam-macam jenis barang, serta jasa secara bersamaan. Setiap orang memiliki keinginan yang tidak terbatas, sementara pendapatan yang dimiliki bersifat terbatas. Oleh karena itu, konsumen harus mampu mengatur dan membagi pengeluaran secara bijaksana, agar dapat memperoleh tingkat dan kepuasan total paling tinggi, maksimum, dan pendapatan yang dimiliki. Dengan kata lain, konsumen akan menyeimbangkan dan pengeluaran untuk berbagai barang dan jasa berdasarkan nilai guna marginal persatuan uang yang dikeluarkan, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dan prinsip tingkat kepuasan yang sama. Prinsip ini dikenal dengan hukum gosen 2. Yaitu hukum yang menjelaskan bagaimana seseorang mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi ketika nilai guna marginal dari setiap barang dikonsumsi. Untuk memahami masalah ini, mari kita ilustrasikan berikut ini. Misalkan seorang pegawai menerima gaji 1 juta per bulan. Dia mendapatkan uang pecahan 100.000 10 lembar. Nih. Dia memiliki kebutuhan berturut-turut, makan dan minum, pakaian, sewa, rumah, biaya transaksi dan khusus penggunaan uang dalam memenuhi kebutuhan. Kami materi lebih lanjut, mari kita pahami tabel ini. Kita lihat posisi pertama, nilai guna untuk makan dan minum adalah 10, pakaian 9, sewa rumah 8, biaya transportasi 7, khusus 6. Artinya, jika seseorang baru pertama kali membelanjakan uang, ia akan memperoleh kepuasan paling tinggi dari makan dan minum. Pada posisi kedua, nilai guna makan dan minum turun menjadi 9, pakaian 8, sewa rumah 7, biaya transportasi 6, dan khusus 5. Ini menunjukkan bahwa setiap sering kebutuhan itu terpenuhi, nilai kepuasan semakin menurun. Begitu juga untuk posisi ketiga sampai posisi ke-10, angka-angkanya terus menurun, menandakan bahwa setiap tambahan konsumsi memberikan kepuasan yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa melihat dari tabel di atas bahwa setiap kebutuhan memiliki penurunan dan nilai kepuasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, konsumen harus membagi uangnya ke berbagai kebutuhan agar nilai guna terakhir dari semuanya sama besar. Sehingga keputusan total yang diperoleh menjadi maksimal. Jika kebutuhan makan dan minum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya masih ada menggunakan untuk membeli pakaian. Jika membeli pakaian terpenuhi, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sewa rumah dan sisanya untuk biaya transportasi. Dengan demikian, penggunaan uang 100 juta untuk terdiri dari 10 lembar uang 100.000 mungkin akan dilakukan dengan komposisi sebagai berikut. Ada 4 lembar untuk keperluan makan dan minum, 3 lembar untuk keperluan membeli pakaian, 2 lembar untuk keperluan sewa rumah, dan 1 lembar untuk keperluan transportasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Teori Perilaku Konsumen dan Kardinal. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya materi tentang ordinal. Pendekatan ordinal, apa itu pendekatan ordinal? Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat perangkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan kurva indiferensi. Sini saya akan menuliskan kurva indiferensi. Kurva indiferensi. Kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Di sini saya akan membacakan ulang. Kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Diketahui Pak Ahmad mempunyai sejumlah uang berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli oleh Pak Ahmad. Di sini saya akan menggambarkan tabelnya.
Di sini saya akan memberikan judul kombinasi gelas panci. Panci A. Di sini saya akan menuliskan, lalu setelah menuliskan saya akan menjelaskan. Sepuluh, 8, 5 dan 4. 4, 8, 10, 16 dan 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel yang saya gambar berikut ini. Dari uang tersebut, berikut kombinasi barang yang dibeli Pak Ahmad. Dalam kombinasi A, dengan uang yang dimiliki Pak Ahmad, dia dapat membeli gelas sebanyak 20 buah dan panci sebanyak 4 buah. Namun di kombinasi B, jika jumlah gelas itu dikurangi menjadi 10 gelas, maka dia akan memperoleh 8 panci. Di kombinasi C, apabila gelas yang dia inginkan hanya 8, maka dia dapat memperoleh 10 panci. Begitu juga dengan kombinasi D dan E. Artinya di sini, jika konsumen ingin menambah terhadap konsumsi satu jenis barang, misalkan dari tadinya di kombinasi A hanya mendapatkan 4 panci dan Pak Ahmad ingin mendapatkan 8 buah panci, maka Pak Ahmad harus rela kehilangan 10 gelasnya. Nah, berikut ini adalah tampilan kurva indifferensi. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan ciri-ciri kurva indifferensi. Baik, di sini saya akan menggambarkan indifferensi kurva. Tujuh. Di sini kita tambah karena kurang.
Di sini 20. Baik, di sini saya akan menuliskan ciri-ciri kurva interferensi. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, keempat, terakhir, ini adalah ciri-ciri kurva interferensi. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas menuju ke kanan bawah. 20 menuju ke kanan bawah. Kurva bagian ini menuju ke sini, kanan bawah. Hal ini mengakibatkan jika konsumen tidak ingin menambah konsumsi satu jenis barang, ia harus rela kehilangan untuk mengkonsumsi jenis barang lainnya. Jika Pak Ahmad tadi ingin menambah kuantitas gelas, maka Pak Ahmad harus rela mengurangi kuantitas panci. Begitu juga sebaliknya, jika Pak Ahmad ingin menambah kuantitas panci, maka Pak Ahmad juga harus mengurangi kuantitas yang dia dapatkan. 2. Cembung ke arah titik nol. Semakin menambah konsumsi jenis barang, maka semakin kecil jumlah barang yang dikorbankan. Seperti ini. Semakin menurun dia, semakin kecil jumlah barang yang dikorbankannya. Maaf, saya izin ngambil tip X.
Yang ketiga, kurva indifferensi tidak saling berpotongan. Yang ditandai kurva indifferent yang semakin menjauhi titik nol. Yang semakin menjauhi titik nol. Titik nol ini. Jadi, ketika kombinasi konsumsi barang itu semakin banyak, katakanlah gelas bertambah 30, maka nanti kurvanya akan naik, titiknya akan naik, maka kurvanya akan semakin menjauh dari titik nol. Semakin naik, dia akan semakin menjauh dari titik nol. Nah, demikianlah ordinal yang dianalisis menggunakan kurva indifferensi.